Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang peta analisis risiko bencana di Fakultas Pertanian. Adapun alasan kami membuat peta tersebut adalah agar mahasiswa atau mahasiswi serta seluruh warga masyarakat, terkhususnya yang berada di wilayah Fakultas Pertanian Universitas Syahkuala mengetahui tata letak bangunan serta ancaman bahaya apa saja yang dapat menimpa wilayah ini. Adapun yang harus diketahui seperti di mana saja lokasi yang memiliki risiko yang tinggi, rendah, sedang maupun kecil terhadap suatu ancaman bencana. Cara kami menyusun peta risiko analisis bencana yaitu melakukan pengecekan secara langsung ke lapangan, mempersiapkan peta dasar atau peta wilayah, dan mensinergikan dengan hasil kajian risiko, menyepakati objek atau unsur apa saja untuk digambar dalam peta, menyepakati unsur-unsur dalam peta, menggunakan simbol atau warna berbeda untuk setiap unsur peta, menandai jenis ancaman atau bahaya yang mengancam suatu lingkungan. Wilayah yang kami ambil yaitu lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Syahkuala. Penduduk yang berada di wilayah Fakultas Pertanian hanya ada pada saat jam kuliah, cukup ramai, dan akan sepi pada saat jam kuliah telah berakhir. Penduduk-penduduknya yaitu dosen, pegawai, mahasiswa, cleaning service, security. Kemudian kerentanan yang ada di wilayah Fakultas Pertanian seperti dosen maupun pegawai yang sedang hamil atau yang lanjut usia, dan penyandang disabilitas, dan lain-lain. Kemudian kapasitas yang ada di Fakultas Pertanian seperti penunjuk jalur, evakuasi yang ada di dalam setiap gedung perkuliahan, serta pembuatan solokan sebagai saluran pembuangan air hujan atau mencegah terjadinya banjir. Selanjutnya, matriks ancaman atau bahaya. Jenis ancaman bencana seperti banjir, karakteristik ancaman bencana berupa banjir genangan yang terjadi saat musim hujan, disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan terjadi dalam kurun waktu berhari-hari. Dampak yang ditimbulkan, halaman parkir terendam banjir, merusak sarana dan prasarana serta lingkungan kampus. Probabilitasnya, kemungkinan terjadinya hanya saat curah hujan tinggi. Keterangan telah ada upaya dari pihak kampus untuk mengantisipasi banjir dengan membuat saluran air. Yang kedua, gempa bumi. Karakteristiknya biasanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, berupa getaran dan juga guncangan, disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Dampaknya, bangunan yang retak serta roboh dan hancur. Probabilitas kemungkinan terjadinya cukup tinggi karena terletak di kawasan titik pertemuan beberapa patahan sesar. Keterangannya telah ada upaya dari pihak kampus seperti menyediakan jalur evakuasi di tiap-tiap gedung. Selanjutnya, angin kencang. Karakteristiknya, angin kencang sulit diprediksi. Biasa terjadi secara singkat maupun tiba-tiba. Disebabkan perbedaan suhu antara laut dan daratan sehingga menyebabkan perbedaan tekanan yang memicu aliran angin. Dampak yang ditimbulkan, tumbangnya pohon, kerusakan pada tanaman yang ada di kebun. Probabilitas cukup sering terjadi karena adanya tekanan rendah, sehingga terjadi pengumpulan massa udara yang menyebabkan angin kencang terjadi. Matriks kerentanan atau vulnerability. Yang pertama ada komponen kerentanan, yaitu manusia. Dampaknya berupa kematian, luka-luka, sakit, dan lain-lain. Tingkat kerentanannya sedang, keterangannya saat terjadi bencana, kegiatan mahasiswa dan dosen terganggu. Yang kedua, ekonomi. Komponen kerentanannya seperti harta benda. Dampaknya kerusakan harta benda berupa kendaraan mahasiswa, dosen, dan pegawai lainnya. Tingkat kerentanannya sangat tinggi. Sebagian kendaraan telah dipindahkan ke tempat yang aman sebelum banjir datang. Beberapa aset kampus berhasil dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya, mata pencaharian. Dampaknya seluruh mata pencaharian terhenti, misalnya cleaning service, security, pengurus kantin, dan lain-lain. Tingkat kerentanannya sedang, keterangannya tidak ada alternatif mata pencaharian selama banjir dan setelah banjir.
3. Komponen kerentanan pada fisik dan infrastruktur bangunan. Dampaknya jalan dan bangunan roboh, tingkat kerentanan tinggi, keterangan jalan utama tidak dapat dilalui. Keempat, komponen kerentanan pada lingkungan. Dampaknya pencemaran, tempat penampungan sampah kering maupun basah berserakan. Tingkat kerentanannya tinggi, keterangan matrik kapasitas. Pertama, komponen kebijakan. Jenis kapasitas, kebijakan satuan tugas penanggulangan bencana, tingkat kapasitas rendah, keterangannya kurang berjalan maksimal. Komponen kedua, kesiapsiagaan. Jenis kapasitas, peringatan dini, tim siaga, sarana dan prasarana evakuasi, jalur evakuasi, tingkat kapasitas sedang. Matriks analisis risiko. Ancaman banjir, frekuensi terjadinya 1, kerugiannya 2, korban 1, luasan dampak 2, kapasitas 2, jumlah skor 8, keterangan ancamannya rendah. Ancaman angin kencang, frekuensi terjadinya 3, kerugiannya 3, korban 1, luasan dampak 3, kapasitas 2, jumlah skor 12, kategori ancamannya sedang. Ancaman gempa bumi, frekuensi terjadinya 4, kerugian 3, korban 2, luasan dampak 5, kapasitas 5, jumlah skor 19, kategori ancamannya tinggi. Berikut ini merupakan salah satu contoh peta analisis risiko di Fakultas Pertanian. Yang pertama dapat kita lihat tata letak bangunannya, yang berwarna merah merupakan gedung perkuliahan, biru merupakan parkiran, yang kuning merupakan sekretariat Ormawa, yang hijau merupakan perkebunan. Jenis ancaman yang dapat terjadi di tempat ini seperti gempa bumi, banjir, dan juga angin kencang. Adapun daerah yang rentan jika terjadinya gempa bumi seperti gedung perkuliahan yang berwarna merah. Lalu untuk banjir, daerah yang rentan seperti daerah parkiran dan juga perkebunan. Dan untuk angin kencang, daerah yang rentan terhadap bencana ini adalah daerah yang terdapat pohon-pohon besar. Berdasarkan warna di sini dapat kita lihat yang merah memiliki kerentanan yang cukup tinggi, lalu yang kuning memiliki kerentanan sedang, putih memiliki kerentanan yang rendah, dan yang biru juga termasuk rendah. Kesimpulannya, dengan mengetahui kondisi di lingkungan sekitar serta berbagai risiko ancaman serta bahaya yang dapat mengancam kita merupakan salah satu hal yang penting untuk mengurangi dampak, serta kita dapat melakukan pencegahan, peringatan dini, dan juga melakukan kesiapsiagaan baik sebelum hingga setelah terjadinya suatu bencana, serta sebagai dasar untuk membuat perencanaan penanggulangan bencana. Sekian dan terima kasih.